Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Rida Ristiana pada mata kuliah Perpajakan Internasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisa Andriani selaku moderator dan rekan-rekan saya selaku penyaji, yaitu ada Siti Arnisa, Husnul Khotimah, Mayriska Cahyati, Rini Dwi, Purnia Putri Soleha, Novalia Febriani, dan Kamila Andini. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai materi pada bab 18 yaitu P3B atas penghasilan pegawai, pejabat pemerintah, anggota direksi, dan pada bab 19 yaitu P3B atas penghasilan pelajar dan peserta pelatihan, dosen, artis, atlet, dan penghasilan lainnya. Langsung saja, pada materi kali ini, yang pertama akan disajikan oleh rekan kami yaitu Kamila Andini. Subpokok pembahasan yang pertama itu pekerjaan dalam hubungan kerja. Yang kedua, pemajakan atas penghasilan dari jabatan pemerintah. Yang ketiga, pemajakan atas imbalan direktur. Yang keempat itu P3B atas penghasilan pelajar dan peserta pelatihan. Yang kelima, P3B atas penghasilan guru dan peneliti. Yang keenam, P3B atas penghasilan artis dan olahragawan. Yang terakhir itu P3B atas penghasilan lain-lain. Pekerjaan dalam hubungan kerja Dependent Personal Service Text 3D Pasal 15 Model P3B Indonesia tentang pekerjaan dalam hubungan kerja. Walaupun Text 3D terdiri dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat, Netherlands, Pakistan diatur dalam Pasal 16 dan bahkan dengan Malaysia diatur dalam Pasal 14. Prinsip-prinsip umum pemajakan pekerjaan dalam hubungan kerja berdasarkan model P3B Indonesia. Yang pertama itu penghasilan gaji, upah, dan imbalan jasa lainnya yang serupa atau penghasilan yang diperoleh penduduk suatu negara pihak pada persetujuan akan dikenakan pajak di negara tersebut, kecuali jika pekerjaan itu dilakukan di negara pihak pada persetujuan lainnya. Maka atas imbalan jasa yang diperoleh dari pekerjaan itu dapat dikenakan pajak di negara lain. Yang kedua itu imbalan jasa yang diperoleh seorang penduduk dari suatu negara pihak pada persetujuan dalam suatu hubungan kerja yang dilakukan di negara pihak pada persetujuan lainnya akan dikenakan pajak di negara yang disebut pertama. Apabila yang pertama itu penerima imbalan jasa berada di negara itu dalam suatu masa atau masa-masa yang jumlahnya tidak melebihi term yang ditentukan dalam teori kedua negara dalam tahun yang bersangkutan. Nah, yang kedua itu imbalan jasa itu dibayarkan oleh atau atas nama majikan yang bukan merupakan penduduk negara lain tersebut. Yang ketiga itu imbalan jasa itu tidak akan menjadi beban bot atau tempat usaha yang dimiliki oleh pemberi kerja itu di negara lain. Nah, contohnya itu pemajakan pekerjaan dalam hubungan kerja. Misalnya, Mr. Robert Van Houten adalah penduduk Belanda. Ia bekerja di Indonesia untuk kepentingan GZBV yang berkedudukan di Belanda. Ia berada di Indonesia melebihi term yang dilakukan dalam 3D Indonesia Belanda dan gajinya langsung dibayar oleh GZBV. Bagaimana pemajakan atas gaji tersebut dari aspek pemajakan internasional? Nah, jawabannya itu dalam kasus ini, Indonesia berhak mengenakan pajak atas gaji yang diterima Mr. Robert Van Houten dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama itu pekerjaannya dilakukan di Indonesia. Salah satu syarat terpenuhi, ia berada di Indonesia melebihi term yang dilakukan dalam 3D Indonesia Belanda, walaupun gaji yang diterima itu dibayar oleh GZBV. Pemajakan atas penghasilan dari jabatan pemerintahan, government service. Prinsip-prinsip pemajakan atas government service berdasarkan model P3B Indonesia. 1. Menurut pasal 19 model P3B Indonesia, beberapa negara yang tercantum di pasal 18 antara lain Amerika, Singapura, Malaysia, model OECD dan model UN
Balas jasa berupa gaji, upah, dan balas jasa lainnya yang berupa selain pensiunan yang dibayarkan oleh negara pihak pada persetujuan negara domisili atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintahan daerahnya atau badan resmi di bawahnya kepada setiap orang pribadi sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada negara tersebut atau kepada bagian ketatanegaraannya atau badan resmi lainnya hanya akan dikenakan pajak di negara itu, negara domisili. Selanjutnya, namun demikian, balas jasa tersebut hanya akan dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan lainnya, negara sumber apabila jasa-jasa tersebut diberikan di negara pihak pada persetujuan lainnya, dan menerima jasa adalah penduduk negara pihak pada persetujuan lainnya. Itu yang satu merupakan warga negara sumber atau dua tidak menjadi penduduk negara itu semata-mata karena bermaksud untuk memberikan jasa-jasanya. Selanjutnya, setiap pensiun yang dibayarkan oleh atau dari dana-dana yang dibentuk oleh suatu negara pihak pada persetujuan atau bagian ketatanegaraan atau pemerintahan daerah atau badan resmi di bawahnya kepada seseorang sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada negara itu atau bagian ketatanegaraan atau badan resmi lainnya hanya akan dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuannya itu. Contoh pemajakan atas government service. Tuan Barus menerima uang pensiun dari program dana pensiun yang dibentuk dan diselenggarakan oleh kantor konsultan Jerman di Jakarta. Bagaimana pemajakan atas uang pensiunan yang diterima oleh Tuan Barus tersebut dari aspek pemajakan internasional? Jawabannya adalah berdasarkan pasal 19 ayat 1, karena Tuan Barus adalah warga negara Indonesia, maka atas uang pensiun yang diterima hanya akan dikenakan pajak di Indonesia. Lalu selanjutnya terdapat pemajakan atas imbalan direktur. Nah, untuk pemajakan atas imbalan direktur ini pada prinsip umumnya hampir sama perlakuan perpajakannya antara model OECD, model UN, dan P3B Indonesia. Ini tercantum pada pasal 15 ayat 1 mengenai model P3B Indonesia meliputi tentang imbalan direktur. Lalu ada beberapa negara yang tercantum di pasal 16 yaitu negara Thailand, Jepang, dan Rusia yang mengatur pemajakan atas penghasilan yang diterima penduduk suatu negara yang bekerja secara terikat di negara lain. Lalu penghasilan para direktur dan pembayaran yang serupa yang diperoleh penduduk di negara pihak pada persetujuan atau negara domisili dalam kedudukannya sebagai anggota dewan direksi dari perusahaan yang berkedudukan di negara pihak pada persetujuan lainnya atau negara sumber. Nah, ini dapat dikenakan pajaknya itu di negara lainnya atau negara sumber tersebut. Nah, untuk selanjutnya, lalu pada pemajakan ini tidak diperlukan time test karena dalam perlakuan perpajakannya di mana pemajakan atas imbalan direktur tidak sama dengan pemajakan terhadap penghasilan dari pekerjaan bebas atau dari pekerjaan dalam hubungan kerja. Nah, dengan demikian, atas imbalan yang diterima dari negara sumber dapat dikenakan pajak di negara sumber tersebut tanpa memperhatikan berapa lama keberadaan direktur tersebut di negara sumber. Nah, pada pemajakan ini juga terdapat contoh. Contohnya yaitu Mr. Boris adalah penduduk negara Perancis yang menjabat sebagai direktur di PT Y Indonesia yang memperoleh imbalan gaji sebesar 150 juta yang dibayarkan oleh PT Y Indonesia. Mr. Boris ini berada di Indonesia selama 80 hari dalam tahun 2016. Nah, bagaimana pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh Mr. Boris tersebut dalam tahun 2016 dalam aspek perpajakan internasional? Nah, jawabannya itu pada pasal 16 ayat 1 tentang P3B Indonesia dengan Perancis. Nah, maka atas penghasilan yang dibayarkan oleh PT Y kepada Mr. Boris dapat dikenakan pajak di negara Indonesia.
Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa direktur yang berada di negara domisili yang bekerja di negara sumber, maka akan dikenakan pajak di negara sumber tersebut. Pemajakan atas pelajar dan peserta pelatihan pada umumnya Pasal 20 Ayat 1 Model OECD, Model UN, dan P3B Indonesia meliputi tentang penghasilan pelajar, mengatur pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh pelajar suatu negara. Seseorang yang menjadi penduduk dari suatu negara pihak pada persetujuan negara domisili saat sebelum mengunjungi negara pihak pada persetujuan lainnya yang akan undangan sebuah universitas, perguruan tinggi, sekolah, atau lembaga pendidikan sejenis mengunjungi negara lainnya untuk masa tidak lebih dari 2 tahun semata-mata dengan maksud untuk mengajar dan melakukan penelitian, atau keduanya pada lembaga pendidikan tersebut akan dibebaskan dari pajak atas semua pembayaran yang diterima dari kegiatan mengajar dan penelitian tersebut. Prinsip umum pemajakan atas pelajar dan peserta berdasarkan model P3B Indonesia. Pertama, penghasilan yang diperoleh pelajar yang merupakan penduduk suatu negara atas kegiatan pelajar yang dilakukan di negara lain dapat dikenakan pajak di negara lain tersebut sebagai negara sumber. 2. Dibebaskan pengenaan pajak di negara lain bila dipenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, pada saat atau sebelum mengadakan kunjungan ke suatu negara, pihak pada persetujuan 4 contracting rate, ia adalah penduduk dari negara pihak pada persetujuan lainnya, uang yang diterima benar-benar untuk tujuan yang mendukung kegiatan penduduk tersebut untuk membiayai keperluan hidupnya, pendidikan atau latihannya sebagai mahasiswa atau pelajar, peserta training maupun magang, ditentukan lamanya waktu berada untuk menyelesaikan pendidikan, ditentukan berapa nilai maksimal diterima yang dapat dibebankan pengenaan pajak. Ketiga, apabila penghasilan sehubungan dengan kegiatan pribadi yang dilakukan oleh seniman atau olahragawan tersebut diterima bukan oleh seniman atau olahragawan itu sendiri tetapi oleh orang atau badan, maka penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak negara pihak pada persetujuan di mana kegiatan-kegiatan seniman atau olahragawan itu dilakukan. Siswa dan pemagang, student and trainers, khusus untuk P3B Indonesia Amerika Serikat. Klausul tentang siswa dan pemagang dimuat dalam pasal 19 dan terdapat minimalisasi pengenaan pajak atas imbalan yang diterima yang tercantum dalam pasal 19 ayat 1B dan ayat 2 sebagai berikut. Orang pribadi yang sesaat sebelum melakukan kunjungan ke negara pihak lainnya pada perjanjian merupakan penduduk suatu negara pihak pada perjanjian dan untuk sementara berada di negara pihak lainnya tersebut semata-mata sebagai pelajar pada universitas, akademi, sekolah, atau lembaga pendidikan serupa lainnya yang diakui di negara pihak lainnya tersebut, atau sebagai penerima beasiswa, penghargaan, atau hadiah dari pemerintah salah satu negara pihak pada perjanjian yang diberikan oleh pemerintah salah satu negara pada pihak perjanjian yang tujuan utamanya adalah untuk belajar, penelitian, atau pelatihan, atau dari organisasi yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, atau sosial, atau dari program bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah akan dikecualikan dari pengenaan pajak di negara pihak lainnya tersebut untuk satu masa yang tidak melebihi 5 tahun sejak tanggal kedatangan di negara pihak lainnya tersebut atas jumlah yang dijelaskan dalam sub-ayat 1B. Saat sebelum melakukan kunjungan ke negara pihak lainnya pada perjanjian merupakan penduduk suatu negara pihak pada perjanjian dan untuk sementara berada di negara pihak lainnya tersebut semata-mata sebagai pemegang di bidang bisnis maupun teknik akan dikecualikan dari pengenaan pajak di negara pihak lainnya tersebut untuk suatu masa yang tidak melebihi 12 bulan yang berurutan atas penghasilan dari jasa-jasa pribadi yang setara keseluruhannya berjumlah tidak melebihi 7.500 US dollar atau setara dalam rupiah. Pemajakan atas pelajar dan peserta latihan. Budi merupakan penduduk Indonesia yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jerman untuk kuliah di Universitas Jerman. Bagaimana pemajakan atas uang yang diterima oleh Budi tersebut dalam aspek perpajakan internasional? Jawabannya, uang yang diterima oleh Budi untuk menyelesaikan pendidikan di Jerman tersebut dibebaskan dari pengenaan pajak di Jerman sesuai pasal 20 Tax Treaty Indonesia-Jerman sebagai berikut. Pembayaran yang sudah diterima oleh siswa atau karya siswa yang pada saat atau sebelumnya mengadakan kunjungan ke suatu negara pihak pada persetujuan adalah negara Jerman, penduduk dari negara pihak pada persetujuan lainnya, yaitu Indonesia, dan kehadirannya di negara yang disebut pertama semata-mata untuk tujuan pendidikan atau latihan
untuk membiayai keperluan hidupnya, pendidikan atau latihannya tidak akan dikenakan pajak di negara yang disebut pertama tersebut sepanjang pembayaran yang diberikan kepada mereka berasal dari sumber-sumber di luar negara tersebut. P3B atas penghasilan guru dan peneliti. Pada umumnya, klausal tentang penghasilan guru dan peneliti dalam model P3B Indonesia sendiri diatur dalam pasal 20. Tidak semua klausal tentang guru dan peneliti dimuat dengan model P3B Indonesia dengan negara lainnya. Misal, Ceko, British, Finlandia, Kanada, Norwegia, Saudi Arabia, Swiss, ataupun Tunisia. Ada juga model P3B Indonesia yang di dalam pasalnya selain mengatur guru dan peneliti, ia juga mengatur guru besar. Dalam model P3B Indonesia, yang diatur terutama menyangkut masa kunjungan di negara sumber untuk tujuan mengajar atau melakukan penelitian yang atas imbalannya tidak dikenakan pajak di negara sumber, yaitu pada umumnya tidak lebih dari 2 tahun. Prinsip-prinsip umum pemajakan atas guru dan peneliti pelatihan berdasarkan model P3B Indonesia. Yang pertama, guru atau peneliti tersebut menjadi penduduk dari suatu negara pihak pada persetujuan atau negara domisili sesaat sebelum mengunjungi Indonesia. Yang kedua, yang dibebaskan dari pengenaan pajak di Indonesia hanya penghasilan-penghasilan yang berasal dari luar negara Indonesia, sedangkan imbalan jasa yang diterima oleh profesor atau guru terkait dengan kegiatan pengajaran dan riset hanya dikenakan pajak di Indonesia. Yang ketiga, kunjungan ke Indonesia atas undangan pemerintah Indonesia atau universitas, perguruan tinggi, sekolah, museum, atau lembaga-lembaga pendidikan dari negara atau di bawah program dinas dari lembaga-lembaga pendidikan atau berdasarkan program resmi pertukaran budaya. Yang keempat, presensi atau kehadiran untuk masa tidak lebih dari 2 tahun. Yang kelima, tujuan kunjungan adalah semata-mata dimaksud untuk mengajar dan melakukan penelitian atau keduanya pada lembaga pendidikan tersebut. Yang keenam atau yang terakhir, pasal ini tidak berlaku untuk penghasilan dari kegiatan penelitian jika penelitian tersebut untuk kepentingan seseorang atau orang-orang tertentu. Berikut ini contoh kasus pemajakan atas guru dan peneliti. ASEAN University, sebuah perguruan tinggi berdomisili di negara Malaysia, menjalin kerjasama untuk pertukaran dosen dengan Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Suatu waktu, Profesor Soleh, penduduk negara Malaysia ini ditugaskan oleh ASEAN University, Malaysia, tempat ia mengajar, untuk mengajar di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru selama 1 tahun. Dengan mendapat imbalan setahun dari ASEAN University sebesar 150 juta. Lalu bagaimana perlakuan perpajakan atas imbalan yang diterima oleh Profesor Soleh dari ASEAN University tersebut dari aspek perpajakan internasional? Maka jawabnya kita buka teks Treaty Indonesia-Malaysia. Pasal 20 ayat 2 menyatakan imbalan yang diterima oleh guru dan oleh instruktur yang merupakan warga negara dari suatu negara pihak atau negara lain pada persetujuan dan yang berada di negara pihak pada persetujuan lainnya dan tujuan utama mengajar untuk melakukan penelitian ilmiah untuk suatu masa atau masa-masa tidak lebih dari 2 tahun berturut-turut akan dibebaskan dari pengenaan pajak di negara pihak lainnya itu atas imbalan yang diterima dari jasa perseorangan dari mengajar dan meneliti, asalkan pembayaran yang diperolehnya berasal dari negara pihak lainnya itu. Berdasarkan pasal tersebut,
Maka, imbalan yang diterima oleh Profesor Soleh untuk masa tidak melebihi 2 tahun P3B atas penghasilan artis dan olahragawan. Klausal tentang penghasilan artis dan olahragawan itu dimuat dalam pasal 17 P3B Indonesia dengan negara-negara lainnya yang sudah ada persetujuannya termasuk Amerika Serikat, yaitu mengatur hak pemajakan atas penghasilan sebagai seniman seperti pekerja seni, artis teater, film, radio atau televisi, pemain musik, atau olahragawan. Sedangkan P3B Indonesia dengan Rusia dan Saudi Arabia tidak mengatur klausal ini. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip umum pemajakan berdasarkan modal P3B Indonesia. Yang pertama, yaitu penghasilan yang diperoleh penduduk dari negara pihak pada persetujuan sebagai artis, seperti artis teater, film, artis radio atau televisi, pemain musik, atau sebagai atlet, dari kegiatan-kegiatan pribadinya yang dilakukan di negara pihak lainnya pada persetujuan atau negara sumber dapat dikenakan pajak di negara lainnya atau negara sumber tersebut. Yang kedua, apabila penghasilan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan pribadi yang dilakukan oleh artis atau atlet diterima bukan oleh si artis atau atlet itu sendiri, melainkan oleh orang atau badan lain, maka penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan atau negara domisili di mana kegiatan-kegiatan artis atau atlet itu dilakukan. Yang terakhir yaitu dibebaskan pengenaan pajak di negara lain apabila memenuhi 2 syarat, yaitu syarat yang pertama, kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka kunjungan kerja atau seperti program khusus pertukaran kebudayaan yang didukung oleh negara lain, bagian ketatanegaraan, pemerintah daerah, maupun lembaga pemerintah lain. Syarat yang kedua yaitu jika kunjungan ke pihak lain tersebut didukung dana pemerintah salah satu atau kedua pihak pada persetujuan atau bagian ketatanegaraannya ataupun pemerintah daerahnya. Di sini ada contoh tentang atlet. Tuan Santri merupakan atlet judo Indonesia yang mengikuti kejuaraan judo di Amerika dan memenangkan kejuaraan judo. Atas kemenangannya, Tuan Santri menerima hadiah berupa piala dan uang sebesar 50.000 US dollar. Pertanyaannya di sini, bagaimana pemajakan atas hadiah berupa uang yang diterima oleh Tuan Santri? Nah, kita lihat sesuai pasal 17 ayat 1 P3B Indonesia Amerika, karena Tuan Santri menerima lebih dari 2.000 US dollar, maka hak pemajakan ada pada negara Amerika sebagai negara sumber yang harus mengenakan pajak atas hadiah berupa uang yang diterima oleh Tuan Santri tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novali Febriani akan melanjutkan pembahasan yang telah rekan-rekan saya jelaskan sebelumnya. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai P3B atas penghasilan lain-lain. Penghasilan lain-lain ini diatur dalam pasal khusus yang memang secara khusus menampung jenis-jenis penghasilan lainnya yang belum dirumuskan secara tegas di pasal-pasal lainnya dalam model P3B Indonesia. Pasal tersebut adalah pasal 22 penghasilan lain-lain. Penghasilan lain-lain itu apa aja sih? Contohnya yaitu seperti hadiah undian atau lotre, penyewaan harta bergerak, pembebasan utang, dan pembayaran pensiun yang disebabkan karena suatu cacat yang diderita oleh seseorang. Terdapat beberapa prinsip-prinsip umum pemajakan penghasilan lain-lain berdasarkan model P3B Indonesia. Yang pertama, yaitu jenis-jenis penghasilan lain dari seorang penduduk negara pihak pada persetujuan atau negara domisili dari manapun asalnya yang tidak diatur dalam pasal-pasal terdahulu hanya akan dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan tersebut. Maksudnya di sini adalah jika ada jenis-jenis penghasilan lain dari seseorang penduduk negara lain yang penghasilan tersebut itu tidak diatur dalam pasal-pasal terdahulu, maka yang berhak memajakinya yaitu negara pihak persetujuan tersebut atau negara domisili, jadi bukan negara sumber. Yang kedua yaitu jika seorang penduduk negara pihak pada persetujuan atau negara domisili menerima penghasilan negara sumber misalnya berupa lotre,
hadiah, dan penghasilan dari penyewaan harta bergerak, maka penghasilan semacam itu dapat dipajaki di negara sumber. Jadi contohnya itu seperti WNA yang datang ke Indonesia, kemudian di Indonesia dia mendapatkan hadiah undian, maka yang berhak memajakinya itu yaitu Indonesia karena Indonesia sebagai negara sumber. Akan tetapi ada beberapa negara yang Indonesia itu belum mengatur hal tersebut, yaitu seperti negara Prancis, Belanda, Inggris, dan Belgia. Yang ketiga, dalam hal penduduk tersebut memiliki usaha di negara mitra melalui BUT, maka berlaku ketentuan tentang BUT yang terdapat dalam Tax Treaty tersebut, di mana masing-masing negara tunduk pada ketentuan mengenai business profit dan independent personal service. BUT itu adalah kepanjangan dari bentuk usaha tetap atau badan usaha tetap yang memiliki definisi perwakilan perusahaan atau semacam cabang yang berasal dari luar negeri yang didirikan di Indonesia. Jika antara Indonesia dengan negara asal perusahaan yang bersangkutan itu tidak memiliki tax treaty atau P3B, maka terdapat batasan waktu badan usaha tersebut untuk berkedudukan di Indonesia, yaitu selama 183 hari atau 1 tahun. Namun jika di antara dua negara ini memiliki tax treaty, maka batasan waktu sebagai BUT di Indonesia itu ditentukan dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua negara yang bersangkutan. Referensi ini saya ambil dari www.pajakku.com. Dalam poin 3 ini, P3B Indonesia dengan Swedia, Tunisia, dan Luxembourg tidak mengatur hal ini. Selanjutnya yaitu ada pasal 22 penghasilan lainnya seperti yang sudah saya sebutkan di awal. Yang pertama itu ada jenis-jenis penghasilan penduduk suatu negara pihak pada persetujuan dari manapun asalnya yang tidak diatur dalam pasal-pasal terdahulu dari persetujuan ini hanya akan dikenakan pajak di negara tersebut. Bagaimanapun jenis-jenis penghasilan yang timbul dari negara pihak lainnya pada persetujuan dapat juga dikenakan pajak di negara pihak lainnya tersebut. Yang kedua, ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 tidak berlaku terhadap penghasilan selain penghasilan dari harta tidak bergerak, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat 2 dari persetujuan ini. Jika penerima penghasilan tersebut yang merupakan penduduk negara pihak pada persetujuan atau negara domisili, menjalankan usaha di negara pihak lainnya pada persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana atau melakukan pekerjaan bebas di negara pihak lainnya tersebut melalui tempat usaha tetap yang berada di sana dan hak atau harta yang menghasilkan penghasilan tersebut mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap tersebut. Dalam hal demikian tergantung pada masalahnya. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 atau pasal 14 akan berlaku. Berikutnya ada contoh pemajakan atas penghasilan lainnya. Mr. Roberto adalah penduduk negara asal Jepang. Pada bulan awal Juni 2016 memenangkan hadiah undian senilai 150 juta. Bagaimana pemajakan atas hadiah undian yang diterima oleh Mr. Roberto tersebut dari aspek perpajakan internasional? Jawabannya adalah sesuai dengan model P3B Indonesia Jepang. Atas penghasilan dari hadiah undian yang diterima oleh Mr. Roberto tersebut, hak pemajakannya ada pada negara sumber sehingga Indonesia dapat mengenakan pajak. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada prinsip-prinsip umum poin kedua. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir di sini saya akan membacakan kesimpulan pada materi yang kami presentasikan, yaitu P3B atas penghasilan berkaitan pada pengenaan pajak antara penduduk dari suatu negara pada pihak persetujuan atau negara domisili dengan negara pihak pada persetujuan lainnya atau negara sumber. Pada pekerjaan dalam hubungan kerja diatur Tax Treaty pasal 15 model P3B Indonesia dan sesuai time test yang ditentukan. Pemajakan atas penghasilan dari jabatan pemerintah diatur dalam pasal 19. Dan pemajakan atas imbalan direktur diatur dalam pasal 15 ayat 1.
Sedangkan untuk pemajakan P3B pelajar dan peserta pelatihan diatur dalam pasal 20 ayat 1, model OECD, model UN, dan P3B Indonesia. Klausul tentang penghasilan guru dan peneliti dalam model P3B Indonesia sendiri diatur dalam pasal 20. Penghasilan artis dan olahragawan atau atletis dimuat dalam pasal 17 P3B Indonesia dengan negara lainnya yang sudah ada persetujuannya. Dan untuk penghasilan lain-lain diatur dalam model P3B Indonesia pada pasal penghasilan lain-lain atau other income, atau dalam pasal mengenai penghasilan yang secara tegas tidak disebutkan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.